Oke, kita lanjutkan. Tak kasih contoh satu lagi tentang fungsi peluang, di mana fungsinya itu mengandung variabel X. Ada juga soal kalian dituntut untuk mencari suatu konstantanya. Misalkan itu pada contoh 4.8 ya. Itu kalian dikasih gitu. Misalnya contoh 4.8, kalian dikasih PX yang merupakan fungsi peluang itu 1/5 KX ditambah 1, dengan X nya itu bergerak mulai dari 0, 1, 2, 3 dan 0 untuk yang lain, untuk X lainnya. Yang ini jangan kaget yang seperti ini. Jadi ketika nilainya yang dimasukkan itu 4 misalkan, kalau 4 berarti langsung peluangnya adalah 0. 5 peluangnya adalah 0. Mudahnya peristiwa selain 0, 1, 2, 3 itu sebenarnya nggak akan pernah terjadi. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya kalian diminta menentukan. Yang ini itu fungsi peluangnya. Nah, kalian disuruh menentukan K-nya itu berapa agar fungsi tersebut menjadi fungsi peluang. Fungsi yang benar-benar fungsi peluang. Ya sudah, kalian masukkan aja satu-satu. Caranya gimana? Kalian kan punya itu yang sifat kedua yang atas ini, sigma X PX sama dengan 1. Kita tulis lagi aja sigma X PX sama dengan 1. Nah, sekarang kata-kata sigma itu kita perjelas lagi dalam topik ini, dalam topik atau peristiwa yang kita bahas. Berarti X-nya itu bisa mulai 0 sampai 3, gitu kan? PX-nya itu berapa? 1/5 KX ditambah 1. Gini, harusnya nanti sama dengan 1. Harusnya sama dengan 1. Sekarang kita masukkan, 0-nya kita masukkan, gantikan X. 0. 0 kali K, 0. 0 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1/5, 1/5. Pasti hasilnya 1/5. Gini ya. Ini yang pertama. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 1. X-nya 1, 1 kali K ya K. K ditambah 1, K plus 1. Dibagi 5, K plus 1/5. Kayak gini kan. Selanjutnya, kalau K-nya 2, berarti 2K ditambah 1/5. Kalau K-nya 3 yang terakhir 3K ditambah 1/5. Kayak gini kan. Kita akan buktikan ini semua sama dengan 1. Nanti kita cari K-nya itu berapa. Kayak gitu. Tapi bisa ya untuk mencari 1/5 itu. Oke, sekarang ini contohnya barusan ya. Saya lanjutkan contohnya yang example 4.8, PX sama dengan 1/5 KX plus 1 untuk X yang sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan nilai PX sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini contoh, salah satu contoh dari fungsi peluang. Fungsi peluang ini contoh lain. Ini fungsi peluang yang ada variabelnya di dalamnya. Jadi gini, PX sama dengan 1/5 KX plus 1, dan PX sama dengan 0 untuk X yang lain selain ini, 0, 1, 2, 3, 4. Artinya untuk X sama dengan 4, X sama dengan 5, itu peluangnya 0. Artinya tidak mungkin terjadi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian kadang-kadang itu diminta, pembaca itu diminta untuk menentukan apakah ini, ketika ini sudah menjadi suatu fungsi peluang, K-nya itu harus berapa. Koefisiennya itu harus berapa, koefisien dari X. Nah, caranya gimana? Kalian bisa menggunakan sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu yang ini tadi itu, sigma X PX sama dengan 1. Kalian gunakan sigma X PX sama dengan 1. Mulainya dari berapa? Cukup 0 sampai 3 saja. Kenapa 0 sampai 3? Karena untuk X yang lain itu nilainya 0. Ditambah 0 berapapun nggak akan ngefek, nggak akan ngaruh. Oke, sekarang sigma X PX sama dengan 1. Kayak gini tadi sifatnya. Kemudian kita masukkan apa-apa yang diketahui. Misalnya X-nya berjalan mulai 0 sampai 3, fungsinya PX-nya itu diganti 1/5 KX plus 1, dan itu harus sama dengan 1, gitu kan. Karena sifat-sifat fungsi peluang untuk baca diskrit itu sigma X PX-nya sama dengan 1. Kita masukkan 0-nya, kamu masukkan ke sini, ke fungsi ini.
0 kali K 0, 0 tambah 1 1, 1 kali 1/5 1/5, hasilnya di sini. Setelah 0 1, 1 kalian masukkan, 1 kali K ya K ditambah 1 K plus 1 dikalikan 1/5 K plus 1/5, kayak gitu seterusnya. 2-nya dimasukkan, 3-nya dimasukkan. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Sigma ya, kan sigma itu penjumlahan yang berurutan itu, berulang-ulang. K plus 1 ditambah 2K plus 1 ditambah 3K plus 1 dibagi dengan 5. Sama kan? Penyebutnya sudah 5. Di sini 1. Sekarang kita jumlahkan aja yang atas. Berapa itu? K-nya ada 3 tambah 2 1, 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 5 tambah 1 6. 6K 6K 1 1 1 1 berarti 4. 6K plus 4 dibagi 5. Nah 5-nya langsung aja pindah ruas untuk mempersingkat waktu. 5-nya pindah ruas ke sini. 6K sama dengan 5 dikurangi 41, berarti K-nya sama dengan 1/6. Sudah ketemu K-nya sama dengan 1/6. Dan jawaban kita, fungsi Px sama dengan 1/5 Kx plus 1 untuk X sama dengan ini dan 0 untuk X yang lainnya akan menjadi fungsi peluang jika K-nya itu sama dengan 1/6. Kalau K-nya tidak sama dengan 1/6, maka dia tidak akan menjadi fungsi peluang. Kenapa? Penjumlahan dari P0, P1, P2, P3 nggak akan sama dengan 1. Kayak gitu. Hanya berlaku untuk K sama dengan 1/6. Itu contohnya. Oke. Saya rasa sudah paham semua ya tentang fungsi peluang, definisi fungsi peluang. Selanjutnya kalau sudah paham, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi kepadatan peluang. Definisi 4.7. Kalau tadi definisi 4.6, sekarang definisi 4.7 tentang fungsi kepadatan peluang. Kepadatan peluang. Kayak gini. Fungsi kepadatan peluang itu kalau di buku lain itu ada yang menyebutnya fungsi densitas, fungsi density, kayak gitu. Sama aja, intinya ya kepadatan itu, fungsi kepadatan peluang. Bedanya apa? Sebenarnya 11-12 ya dengan fungsi peluang. Cuma kalau fungsi peluang itu X-nya itu merupakan peubah acak diskrit. Kalau di fungsi kepadatan peluang kita berbicara tentang peubah acak kontinu, bukan diskrit, kayak gitu. Kalau yang ini kan pakai sigma. Nah sekarang kalau yang peubah acak kontinu itu seperti apa? Oke, ini definisinya seperti ini. Jadi ketika X itu adalah peubah acak kontinu, dan ya saya nggak usah bilang didefinisikan dalam himpunan bilangan real ya, soalnya jelas fungsi peubah acak kontinu, apa itu namanya, ruang sampel kontinu itu pasti didefinisikan pada bilangan real, karena karena pada dua bilangan real pasti di tengah-tengahnya itu masih ada bilangan lagi, kayak gitu. Cuma saya langsung menuju ke sifat-sifatnya saja. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X. Jadi nanti simbolnya mirip. Cuma kalau di sini kita pakai P, di fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang kita pakai F. Jadi X itu merupakan peubah acak kontinu dan fungsi kepadatan peluang itu merupakan fungsi yang nilainya memenuhi sifat berikut. Nah, yang pertama sifatnya, kalau yang tadi itu Px, di sini simbolnya dari fungsi kepadatan peluang adalah Fx ya. Sifatnya gimana? Sifatnya yang pertama, Fx sama Fx itu lebih dari sama dengan 0 untuk X elemen
dari interval mulai min tak hingga sampai tak hingga. Loh, kenapa kok min tak hingga? Iya, karena di sini berlaku untuk seluruh bilangan real. Jadi mulai min tak hingga sebelah kiri sekali sampai tak hingga sebelah kanan sekali. Dalam prakteknya misalnya kayak kasus bola lampu yang pernah saya ceritakan, itu mulainya dari 0, nggak masalah. Berarti min tak hingga sampai 0 itu efeknya adalah 0. Soalnya di sini kan lebih dari sama dengan 0, nggak masalah. Jadi yang kita hitung adalah mulai 0 sampai tak hingga nanti. Kalau di kasus bola lampu yang pernah saya jelaskan itu. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau tadi di sini kita pakai sigma untuk menjumlahkan semua kejadian-kejadian, kemudian dihitung peluangnya adalah sama dengan 1, ini sama. Kalau fungsi kepadatan peluang, bedanya itu di mana? Tidak pakai sigma, tetapi pakai integral, mulai min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Ini definisinya loh ya, ini definisinya. Sebenarnya awal mulanya itu pemikiran dari definisi kepadatan peluang pada pembaca kontinu menggunakan integral itu ada pada pemikiran